Kami dari Angkatan 2, Kelompok 2 akan memulai podcast mengenai semangat bela negara. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah, bersama kami telah hadir narasumber tenaga kesehatan. Nah, di sini ada Kak Ibnu. Nah, Kak Ibnu sendiri boleh memperkenalkan diri? Nama saya Ibnu Iqbal, CPNS dari RSUP Persahabatan. Nah, yang kedua nih ada Kak Paramita. Kak Paramita boleh memperkenalkan diri? Nama saya Paramita Indra Putri, saya dari instansi RSUD Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Nah, selanjutnya ada Kak Silvana. Kak Silvana, jadi boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Silvana Aprilia dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, selanjutnya ada Kak Siti Nadia Ulfa. Saya Siti Nadia Ulfa dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Kak Suci. Saya Suci Nurita Sari dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Kak Lisnia. Halo, perkenalkan, nama saya Lisnia Dwi Saraningrum, saya dari RSJ Dr. Suharto Herjan. Kak Melinda. Halo, saya Melinda Arsanti Putri dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Ada Kak Ihsan. Halo Kak, saya Iksan Arif Reni Pratama dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Nah, itulah narasumber kita pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu semangat bela negara. Sebenarnya apa sih bela negara itu, Kak Fian? Nah, menurut aku sih bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air. Menurut Kak Silva, bagaimana sih bela negara yang diterapkan di tempat kerja Kakak? Menurut perspektif saya, merupakan contoh nyata pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dengan adanya berbagai suku, ras, dan agama di lingkungan kerja, di mana kami semua ini membangun sinergi dan kerjasama yang baik. Ini wujud nyata tidak adanya diskriminasi, baik saat rekrutmen maupun saat pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Ini juga mewujudkan adanya kesetaraan sesuai dengan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ternyata bela negara bisa diterapkan di mana saja ya. Tenaga kesehatan yang langsung terjun ke masyarakat, apa sih hubungan tenaga kesehatan dengan kesiapsiagaan bela negara menurut Kak Paramita? Menurut saya, kita menerapkan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Karena perawat mengorbankan banyak waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan pertolongan medis kepada masyarakat kita. Meskipun kita tahu nih, kita banyak konsekuensinya ya, termasuk terpapar penyakit dari pasien kita. Nah, perawat juga bisa berpartisipasi aktif dalam membela negara kita dari ancaman seperti kemarin COVID-19 sampai detik ini belum selesai. Jadi kita berperan aktif, berperan paling utama ya, garda terdepan gitu. Seperti itu. Penting sekali nilai bela negara ya, Kak. Kalau menurut Kak Ihsan, adakah hari khusus untuk diperingati dan menunjukkan bela negara? Terima kasih Kak. Ada hari yang penting untuk kita peringati. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember. Tahun ini, tahun 2022, menjadi peringatan ke-74 sejak pertama kali dilakukan pada 1948. 19 Desember dipilih sebagai Hari Bela Negara karena mengambil momentum peristiwa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Saat itu Belanda melakukan serangan di kota Jogja yang merupakan ibu kota Indonesia kala itu. Tidak hanya menyerang ibu kota negara, Belanda juga menangkap Presiden Karno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Semangat inilah yang mendasari kita sebagai ASN harus sadar betul pentingnya peringatan Hari Bela Negara. ASN harus sadar pentingnya bela negara.
Nah, di era ini seperti ini, bagaimana menyikapi bela negara menurut Kak Suci? Menurut saya, kita itu harus meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak zaman milenial ya, anak-anak sekarang dari segi teknologinya, seperti tidak boleh menggunakan berita yang belum jelas kebenarannya atau sumbernya. Penting ya bela negara, apalagi di era globalisasi digital yang semakin cepat dan mudah ini. Kalau menurut Kak Nia, apakah akan mempengaruhi semangat juang bela negara? Menurut saya, percepatan informasi yang terjadi lewat digital malah dapat dimanfaatkan untuk penerapan nilai-nilai bela negara. Contohnya, dalam segi kesehatan, kita bisa memposting edukasi-edukasi kesehatan baik di akun pribadi ataupun instansi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan edukasi dan pelayanan. Itu sih salah satu keuntungan digital dalam bela negara. Kita memang harus meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Kalau menurut Kak Ulfa, apa saja yang dapat diterapkan oleh kita sebagai warga negara? Baik, terima kasih Kak Alfian. Jadi, upaya bela negara itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri ya, berdasarkan kerelaan demi bangsa dan negara. Beberapa hal sederhana yang dapat memperkuat upaya bela negara dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dari hal kecil nih, misal menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, dan ras, mencintai produk-produk dalam negeri yang sebenarnya kualitasnya itu gak kalah dengan produk luar. Kemudian mendukung usaha mikro kecil dan menengah dengan berbelanja di warung tetangga contohnya. Menghindari sikap individualis dan apatis, menjaga ketertiban serta keamanan dimanapun kita berada. Setelah kita berupaya untuk membela negara, menurut Kak Melinda, bagaimana sih cara kita membentuk sikap bela negara yang positif? Baik, terima kasih Kak Ariana. Menurut saya, menjaga kesehatan dengan cara menjaga kesehatan jasmani, mental, dan spiritual yang merupakan langkah awal untuk mengelola emosi positif agar bisa mewujudkan nilai-nilai bela negara dengan baik di kehidupan sehari-hari. Kesadaran bela negara memang sangat diperlukan. Menurut Kak Ibnu, mengapa kesadaran bela negara sangat diperlukan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara? Baik, terima kasih Kavian. Nilai bela negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga Indonesia. Sebagai upaya memperkuat hubungan sekaligus untuk membangun pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman, guna mewujudkan ketahanan Indonesia yang tangguh. Seperti contohnya yaitu mendukung dan melestarikan budaya Indonesia. Karena dalam beberapa kasus yang kita tahu, budaya tradisional Indonesia ada beberapa yang diklaim oleh negara tetangga. Misal contoh satu lagi di lingkungan kerja, kita lebih menanamkan budaya 5S karena orang Indonesia terkenal dengan keramahan, sopan, dan santun. Mungkin itu aja Kak. Nah teman-teman, itu dari tadi jawaban narasumber kita tentang bela negara. Jadi, bela negara itu bisa dimulai dari diri kita. Mulai dari hal kecil dan mulai dari saat ini. Ayo kita menjadi ASN berakhlak. Nah, sekian dari kami Angkatan 2 Kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.